Jokowi atau SBY? Jokowi. Wah, kenapa bos? Gokil ya. Gokil. Karena SBY saya belum memilih. Oh kemarin 2009 bukannya udah? Saya pilih JK. Ya ini Banyak sekali ini kita harus bahas serius sih. Iya. Gimana kakak? Iya karena kurangnya ini kenapa itu? Kurangnya ini karena memang guru tidak mau ke sana. Oke. Atau memang kita kekurangan guru aja nih. Secara jumlah nasional ini kita kurang gitu. Oke. Nah, kalau gurunya nggak mau ke sana, apa faktornya? Iya, faktor-faktornya apa? Betul. Faktornya mungkin karena keamanan gitu. Oke. Nah, negara harus menjamin dong. Orang guru mau mengajar kalau tiba-tiba dia kenapa-kenapa ya nggak mau juga dong dia gitu. Iyalah, benar. Jadi kita mewajarkan di sini bisa jadi kita nggak mewajarkan tergantung kenapa ini. Nah harus dipecah-pecah semua nih. Oh ini masalah kita nih. Nah ini tolong capres-capres ya. Ya masa kita yang ngomong di sini begini? Ya kalian ngomong yang begini-begini di pidato-pidato kalian. Daripada lari satu ngomongin Formula E, satu ngomongin JIS, satu ngomongin kesetiaan kepada pemimpin penggabungan Tegak nasional, lurus. iya, tegak lurus, setia dan lain. Ngomongin yang begini tolong ya. Masa kita di podcast ini yang ngomong. Selesai bicara soal itu, kita bicara juga soal ini tim kreatif sudah siapkan nih. Ini ada beberapa hal Artikel yang kita ya, mau capture-an lah. Artikel-artikel dari berita-berita ya kita capture dulu. Nanti kakak Mamat kasih reaksi lah, Oke. komentar Tanggapan. begitu. Mana udah? Mana nih? Oke. Wih, anggaran makan minum 1 miliar 1 M ini apa? 1 miliar kah? Ya. 1 miliar rupiah per hari. Lukas NMB dibongkar KPK. Wih. Detik. Dari detik nih. Gimana, Kakak? Detik News. Semahal itu kah di Papua? Hah? Semahal itu kah? Satu harga sudah tuh. Tanya ke Kemendagri, setahu aku kan APBD ya. APBD. Itu kan pasti ke pusat ya. Maksudnya pusat pasti tahu ya. Harus ya. Kok baru sekarang ya mereka tahu ya. Saya sih nggak kaget ya. Nggak kaget kalau bisa sih audit independen aja seluruh jajaran yang ada di sana. Baru kita tercengang bareng gitu kan. Kalau saya mah udah nggak kaget ya gini-gini gitu. Kalau dibilang Allah diam, bukan diam. Udah nggak kaget, beda aja gitu. Kalau kita berkomentar kan sesuatu kaget, anjir kok begini ya gitu. Tapi kalau udah nggak kaget tuh kayak, oh gitu. oh baru tahu lah. Malah kaget dengar orangku heran. Iya. Audit aja segala macam proyek-proyek semacam ini. Kalau dia bilang kayak kesalahan pusat, sejak kapan saya bilang 100% kesalahan pusat? Oh iya. Enggak dong. 50-50 pasti 50-50. Gak ada satupun sebuah kaum atau Ya, sebuah benar-benar. kota, sebuah negara yang mundur itu karena urusan luar doang. Karena campur tangan Banyak luar faktor ya. doang gitu. Tapi di dalamnya juga. Jadi kalau dibilang ini kesalahan nasional doang, enggak juga. Kesalahan daerahnya juga. Tapi nasional salah iya juga. Yang kayak begini kok baru tahu sekarang. Masa saya lebih tahu. Malah heran yang dulu. Wah, gue bisa 1 M gitu ya. Kaget. Terakhir kakak heran juga. Lah, kau baru tahu. Iya, saya ikut kaget juga lah. Kok baru tahu loh. Aduh. Tapi begini, ini soal Papua nih. Enggak, tapi ini cek aja dulu ini WTP enggak? Oh iya, WTP ya nih. Tim kreatif, coba aja WTP ya nih. WTP ya. Kalau WTP kita harus tahu siapa yang audit, siapa yang audit ya kan? Wajar tanpa pengecualian ya. Siapa yang Kalau audit wajar itu? tanpa pengecualian, kok ada begini-begini sekarang. Aduh. Oke, lanjut. Kocak. Sebentar Ada dulu. lagi? Ngomong soal Papua tuh sekarang udah 6 provinsi toh. Oh iya, DOB. Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan. Pegunungan. Papua Iya, Pegunungan. Papua Tengah tuh. Papua Pegunungan. Beda toh? Yang Mimika sama Nabire. Ya Nabire. Papua Tengah, Nabire. Oke, iya. Papua, iya, Papua Pegunungan. Pegunungan sama Papua Mama Tengah. setuju nggak itu kalau dimekarkan seperti itu menurut Mama? Lagi tujuannya dulu. Wih, ini memang itu ya yang buat kita. Itu juga harus rasional sih. Tujuan dulu kita mau kemana. Oh ini diginiin aja gitu. Kalau
Bisa jadi yang dilakukan benar dan salah tergantung apa tujuannya. Betul. Iya dong. Karena kemarin juga kan kita dengar-dengar kan syarat ini juga tuh apa namanya? Ada masalah juga kan Kalau soal untuk mengembangkan SDM misalkan. ekonomi, misalnya artinya semuanya berdikari punya APBD sendiri, akhirnya duit itu berputar ke satu provinsi, ya udah bagian ini aja nih duit ini duit ini aja punya APBD masing-masing kan pada akhirnya oke. Kalau tujuannya adalah apa ya kayak pemisahan dan lain sebagainya supaya tidak saling terhubung, gimana ya itu Karena perlu kan kita mungkin kan bahas. tapi syaratnya juga sebenarnya pas kami cek juga sebenarnya tidak memenuhi. Karena Iya, itu dia. itu kan tidak memenuhi sebenarnya. Makanya agak kaget kita dengan kebijakan DOB itu. Iya, ini kan pasti kan kalau kita buat visi misi kan. Iya, betul. Visi dulu apa? Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur gitu-gitu. Baru misinya apa? Nah ini visinya apa? Apa namanya pembagian ini? Baru misinya gimana nih ya? Meningkatkan kesejahteraan atau apa? Gitu ya. Iya, gitu dulu. Baru secara syarat gimana kalau kita lakukan misi ini? Oh, secara syarat nggak mungkin nih. Oh ya udah kita pending. Atau kita rubah syaratnya biar lebih masuk akal gitu. Oke, berikutnya. Artikel berikutnya kita lihat. Jaksa selidiki dugaan korupsi dana penanganan stunting di Fak-Fak. Oh. Bagus. Stunting di Fak-Fak. Data stunting terakhir itu yang tertinggi itu kalau nggak salah di 3 terbawah itu timur Di NTT ya? NTT Kayaknya ya. NTT atau Papua Maluku. Pak, sebenarnya masalah nasional kan Pak Jokowi udah pidato kemarin. Kesel bahwa dana stunting dimain-mainkan 60%-nya ternyata untuk operasional. perjalanan dinas, operasional dan lain-lain. Buat rapat-rapat. Untuk iya. Ini di mana? Fak-Fak. Oh. Padahal berarti ini secara nasional juga udah ini ya. Udah gak pernah buka berita Fak-Fak kayaknya. Atau sudah keheran. Nanti kalau saya Kalau Roma coba. Saya kan masih berharap sekali gitu diundang di kota sendiri gitu kan. Belum pernah. Belum. Kalau saya komentarin ini makin gak lagi. Iya, saya kan juga pengen MC gitu kayak menyapa. Karena kayaknya lebih nyaman kalau di kampung sendiri ya kan. Makanya kena teman kita semua. Dan gak perlu hotel loh. Iya, di rumah. Gak perlu hotel di rumah sendiri. Gak perlu budget juga gitu. Maksudnya budget ada berapa? Gak apa-apa Ya kan udahlah. saya sekalian pulang. Iya. Jadi jangan saya komentarin. Nanti aja khusus kalau diundang. Saya komentar sawit fak-fak aja. Pemerintah Kota Fak-Fak dengerin nih Kakak Mama. Buka telinga ya. Lanjut artikel selanjutnya. Tanah Papua kurang 20.000 guru, 620.000 anak putus sekolah. Waduh, kurang 20.000 guru. Ya ini banyak sekali ini kita harus bahas serius sih. Iya. Gimana Kakak? Iya karena kurangnya ini kenapa itu? Kurangnya ini karena memang guru tidak mau ke sana. Oke. Atau memang kita kekurangan guru aja nih. Secara jumlah nasional ini kita kurang gitu. Nah, kalau gurunya nggak mau ke sana, apa faktornya? Iya, faktor-faktornya apa? Betul. Faktornya mungkin karena keamanan gitu. Oke. Nah, negara harus menjamin dong. Orang guru mau mengajar kalau tiba-tiba dia kenapa-kenapa ya nggak mau juga dong dia gitu. Iyalah, benar. Jadi kita mewajarkan di sini bisa jadi kita nggak mewajarkan tergantung kenapa ini. Nah harus dipecah-pecah semua nih. Oh ini masalah kita nih. Nah ini tolong capres-capres ya. Ya masa kita yang ngomong di sini begini? Ya kalian ngomong yang begini-begini di pidato-pidato kalian. Daripada lari satu ngomongin Formula E, satu ngomongin JIS, satu ngomongin kesetiaan kepada pemimpin penggabungan Tegak nasional, lurus. iya, tegak lurus, setia dan lain. Ngomongin yang begini tolong ya. Masa kita di podcast ini yang ngomong? Kalian coba cari solusi nih. Pidato kalian, apa yang akan dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Deteksi masalah gurunya apa? Deteksi masalah kenapa mereka nggak mau ke daerah-daerah sana. Deteksi juga soal gaji. Kasih tahu ke kita apa yang kalian akan lakukan nih. Kalau kalian terpilih, itu baru
Jangan lari doang, lama-lama Anda lari dari tanggung jawab juga kita. Tapi kemarin tuh Pak Menteri tuh punya solusi juga. Apa? Dia kan mau bikin tuh marketplace guru katanya. Oh, iya. Marketplace guru. Jadi kira-kira Itu gimana? Iya, aku juga gak pernah. itu juga gak tahu tuh, baru dengar kita kan dia mau bikin marketplace. Jadi mungkin kalau ada daerah-daerah yang kurang guru berapa, jadi dia kayak sistem ini kebutuhan itu order guru berapa lah, kurang lebih seperti itu. Yang order ini siapa? Pemerintah daerah, Pemkab, Pemda gitu-gitu. Ya kalau tidak ada ininya, Orangnya ya. Iya, supply-nya juga masalah. Demand-nya ada, supply-nya Iya, nggak ada. supply-nya nggak ada. Makanya saya bingung kalau begini Makanya bagaimana? iya. Mungkin kalau ditanya sebagian besar, 1 jauh, 2 keamanan. Mungkin ketakutan mereka, jangankan ini deh. Nih ya, ada orang mau kerja di bar. Takut nanya ke saya, Bang, fak gimana? Di bar. Papua gimana? Bukan hanya di fak ya? Iya, Kondisi di maksudnya sana gimana gitu ya. saya dapat tawaran nih di kafe ini atau di bar ini, gimana ya kok saya takut gitu. Takut digerebek apa gimana? Apalagi guru gitu loh, apalagi maksudnya guru gitu. Iya, iya. Ada banyak, kemarin ada dokter juga, dia ternyata registrasi dia PTT-nya dapat di sana di Fakfak. Dia nanya, lah aman kok, daerah mana kamu dapatnya, kecamatan, kalau ada apa-apa kabarin aja deh. Kamu butuh teman atau butuh kenalan di sana, saya kenalin deh sama teman-teman sana. Di Fakfak mah aman banget gitu. Enggak semua daerah Papua itu daerah konflik ya. Iya. Tapi bisa juga mungkin karena willingness orang-orang juga misalnya. Iya. Lulusan guru nih. Lulusan SPD ini kan banyak sebenarnya. Iya, makanya saya bahkan punya solusi nih. Yang takut-takut kita kumpulin nih. Kumpulin yang takut nih. Oke, guru-guru yang takut ke sana karena isu-isu atau apa, oke. Nah, kita tour and travel aja dulu. Iya. Trial Dulu. Kita tour and travel. Oke, kalian berapa banyak? Oke, 1.000 orang. Oke, 100 orang. Oke, kita jalan-jalan ke Papua yuk. Dibiayai oleh negara. Nih, kalian lihat masyarakatnya. Aman kan? Aman. Mau nggak di sini? Nanti kamu tinggal di rumah itu deh. Dia kenal Atau dulu baru bisa dikumpulin cinta. dia di sini, kita bikin yang 3D itu. Digital kan? Iya, Kan kita benar-benar. udah mau mengarah ke apa namanya? Ini, Algoritma, apa namanya? Bukit algoritma ya. Iya. Silicon Valley. Silicon Valley gitu. Nah, itu tunjukin ke mereka gitu. Iya. Per hari itu suasana di kota itu lagi gimana. Sehingga mereka juga, oh ternyata salah. Karena banyak orang yang sebenarnya tanya ke saya, mereka pengen berlibur, mereka pengen apa, terutama di Fakfak ya, yang saya ngerti gitu. Iya. Takut duluan. Lah, gak apa-apa kesana aja dulu. 1 minggu, kau dapat apa-apa, kabarin deh. Saya jamin deh kau gak akan merasa gimana-gimana gitu. Tapi karena memang di media yang sering berita dari Papua ini kan itu. Iya, Jadi itu. orang juga khawatir kalau mau ke sana. Betul, makanya tolong. Capres nih. Kita Teman bahas. Anda juga dong, itu dong, yang guru itu. Siapa? Itu toh, yang guru SPD. Lama itu NTT. Abdur. Kok jadi nggak jadi guru gitu ya? Iya, kok Berarti nggak jadi guru? berkurang Kan satu. SPD kan? Abdur mana ya? dia tidak mau mendidik orang. Bahaya nanti murid-murid ikutan fitnah kayak dia. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Ada lagi gak? Ini indeks demokrasi Indonesia cetak skor terendah dalam sejarah. Apa nih? Apa nih? Ini media asing. Perspektif. Enggak, maksudnya apa faktor yang menentukan dia turun dan naik? Biasanya itu soal Ini penyampaian anak ilmu politik nih. Anak ilmu penyampaian apa ya? Aspirasi. Baru yang kedua soal sistem soal intoleransi itu juga sangat HAM itu juga sangat menentukan. Kebebasan berpendapat. Pelanggaran HAM, kebebasan berpendapat, baru penangkapan itu per aktivis-aktivis itu juga sangat mempengaruhi. Sama ini partisipasi masyarakat dalam pemilu itu juga sangat mempengaruhi. Ada beberapa variabel yang dinilai sebenarnya. Iya. Jadi Indonesia ini katanya Indonesia ini skor terendah dalam sejarah. Gimana tanggapan Kakak Mamat? Ya, ayo kita naikin. Jelas ya, tegas ya. Tegas itu. Tegas. Turun ya. Sangat jelas dan Betul. Tanggung jawab semua pihak kan? iyalah. Ya udah. Tegas Demokrasi. tuh. Tapi soal sistem juga penting karena ya pemerintah juga kan sangat bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi naik turunnya indeks ini gitu. Iya. Tapi peran serta masyarakat juga menentukan toh. Betul. Sangat. Partisipasi politik, partisipasi partisipasi di publik pemilu juga di mana begitu. Berarti kita juga harus menyadarkan diri kita sendiri tuh. Iyalah. Iya, Jadi makanya. Bagaimana Ayo untuk kita berpartisipasi ya. ayo kita naikin indeks demokrasi Indonesia ya. Karena itu tanggung jawab kita bersama. Oke, next. Ada lagi? Keadilan tertiup angin di Kanjuruhan. Wih. Oh, soal Kanjuruhan. Tadi soalnya udah di-mention Kanjuruhan. Ini Kanjuruhan juga
bersejarah juga. loh. Iyalah, saya Buat juga kita. sering ke Di Kanjuruhan. dunia loh. Kanjuruhan. Nomor 2 terbesar di dunia. Iya, Tragedi ya. tragedi. Paling nomor Tragedi stadion ya? Oh iya. Bukan nomor 1 ya? Bukan ya? Enggak, nomor 2. Yang nomor 1 Hillsborough ya. Bukan, nomor Bukan, 1 bukan. di Peru apa di Oh iya, Peru, Amerika Latin lah pokoknya. Bolivia apa gitu. Amerika Latin. Ini gimana nih, Mat? Ya udah tertib angin, Bang. Biar aja angin yang salah. Aduh. Alhamdulillah kan maksudnya nggak ada orang yang salah jadinya. Alhamdulillah. Yang salah, bukan maksudnya ini untuk konteks ini ya, bukan Iya, konteks iya, korban iya. ya, untuk konteks ya alhamdulillah ternyata manusia nggak ada yang salah gitu. Iya, Yang iya. salah angin. Alam yang salah. Ya, jadi kita mulai sekarang dilarang menghirup angin. Ya. Dan dilarang kita mengeluarkan angin ya. Menghirup dan mengeluarkan karena salah. Konsep angin di hidup kita ini salah gitu. Aduh. Iya. Sing juga melihat apa itu putusan itu, aduh saya. Kita hanya bisa menghela nafas. receh sekali. Kalian yang orang hukum kan, coba dong. Saya politik. Ini ilmu politik. Hukum. Nah, ini hukum. Ya, Beliau saya hukum. Tolong ngomong. Ya. Oh jadi beban dari saya. Sikap. Secara hukum ada Iya, putusan, langsung ya. ada putusan yang menyalahkan sesuatu yang tak terlihat, Itu sesuatu yang tak Iya. apa ya? Nggak tersentuh. material lah. Iya. Itu gimana? Itu subjek hukum aja Beneran bukan. dibahas, Masa mau disalahin kan? Berarti harus dibuka Ya, berkasnya subjek dulu. hukum ayo. Kita harus buka berkasnya. Kita eksaminasi aja kalau perlu. Nanti kita eksaminasi sama-sama tuh. Boleh, menarik itu. Kita uji tuh. Kanjuruhan. Ya Iya kan? udah uji, tuntut tuh. Oke, di sini beliau berjanji Oke. akan menguji putusan Tapi soal itu serang YouTube ini kalau beliau belum mengajukan. menguji secara akademis ya Ya teman-teman silakan, ya. iya dan menguji juga, Tapi ini menguji penting. juga secara akademis penting, Tapi ini menguji secara hukum ya, terus kemudian bagaimana ini subjek hukum apa bukan, ini subjek apa namanya, subjek apa biasanya disebut indikasi ini tersangka itu, ya, iya tersangka terdakwa itu bisa nggak menentukan sesuatu yang mati menjadi itu masih bisa masuk di pengadilan apa harusnya udah gugur Ada dari konten awal? khusus nanti. Iya, Ya khusus tolong ya kalau enggak dituntut ya. Nggak, ini penting tapi serius. Yes. Iya. Oke, next. Pengamat usul timnas Israel main di Papua jika U20. Oh udah lama nih 27 Maret lagi Tolong tuh. yang update dong orang. Tapi gimana kemarin? Ada nggak sikap soal penolakan atau penerimaan? Ya itu. Penerimaan Israel. Ya sebenarnya nggak apa-apa dijalankan aja gitu kan. Ada juga yang berkomentar begitu. Ada juga yang berkomentar ya nggak boleh dong. Kita kan sudah ada sejarah kalau kita yang mendukung Palestina gitu. Kita tuh kebiasaan semua hal. Ini bisa ndak? Ini oke nggak? Kita lakuin ini aja apa tidak? Lihat dulu. Maksudnya mau bisa dan enggak ya tergantung. Dasar hukumnya dirubah. Oh, iya benar-benar. Karena ada regulasi yang Bisa kalau dasar hukumnya dirubah. Iya. Mau nggak rubah dasar hukum? 5W1H itu tolong ya dipakai teman-teman ya. Maksudnya 5W1H di pejabat dan masyarakat itu sama aja semua. Nggak pernah dipakai gitu, nggak melihat sesuatu itu kayak langsung sama dengan, bukan apa, Ini kenapa, ngomong-ngomong, bagaimana, di mana, pengamatnya ini barang siapa gitu. Iya. Ini pengamatnya siapa ini? Usul timnas Israel main di Papua. Itu Urusan Pak, ini maksudnya Papua bukan bagian dari konstitusi. itu Papua tuh sama loh, bagian dari Sama konstitusi aja, juga. bagian daripada Gimana? kita. Kalian pikir main di Papua Nggak- langsung nggak boleh se- begitu? Aduh, nggak gawat konteks juga sih. gitu, maksudnya nggak- Pengamatnya siapa ini? rusak. Oke, next. Mari. Oh, udah habis. Habis. Oke, habis. udah. Jadi Oke. selanjutnya Kakak Oh, mau saya pikir Saya itu habis. berita soal ini, Soal apa? soal kamisan kan hitam. Oh iya. Saya yang Iya kan, kan? jadi kayak nih soal hilang gimana nih? boleh itu kita bahas nanti boleh itu. Ya nggak usah. Oh. Saya pancing doang kok ada semangat. tapi kemarin seru loh. Di podcast lu kemarin di Maling itu kan ngundang Mbak Mbak Suci. Suci. Iya. Wih, itu gimana? Bang? Keren. Iya lagi-lagi sebenarnya di situ tuh kayak Cerita dong, cerita. Saya pengen ngobrol kayak dari sudut pandang, tapi tercapai juga sih kayak sudut pandang sebagai seorang ibu terus membesarkan anak sendiri. Bagaimana cara mengajarkan ke anak-anaknya bahwa ini bapak bagaimana menjelaskan orang tuanya kenapa gitu-gitu. Nah sedikit pun tentang kasus yang sudah terjadi gitu kan. Iya, iya. Nah gimana tanggapan dia, masih dia perjuangan sampai sekarang apa enggak gitu. Itu sih. Dan dapat kayak insight-insight dari beliau juga gitu kan tentang bagaimana soal anak sih aku yang paling
paling Itulah yang paling real yang kita rasakan sebagai seorang manusia tuh ya kalau berhadapan sama hal seperti itu ya. Benar. Bukan masalah case-nya justru yang lebih dalam dari itu justru yang jadi ini Iya, kita tuh. betul. Oke. Ini Berikutnya segmen kita ada apa terakhir. nih? Segmen terakhir. Oke. Apa nih? Ini tanya jawab. Tanya jawab cepat. Jawab cepat. Oke. Jadi saya nanti akan berikan 2 pilihan. Ya. Kakak Mamat hanya memilih 1. Dan cepat. Oke. Oke, dimulai dari saya dulu ya, baru nanti kita gantian. Oke. Oke, yang pertama. Puan Maharani atau Birgitta Lasut? Siapa? Puan Maharani atau Birgitta Lasut? Waduh, saya Terserah ya, mau apapun alasannya di balik itu, kita nggak mau. Birgitta Maharani boleh? Satu toh kakak. ada Birgitta Maharani. Gini-gini itu suka menjebak gitu loh. Kalian ngomong-ngomong orang suka dan gak suka, kalian juga gak taruh konteks di dalamnya. Podcast ini tidak mendidik. Tidak mendidik. Mampus. Apa konteksnya apa? Konteksnya mungkin yang lebih menginspirasi siapa gitu loh. Oh karena ini mungkin karena ini kan Sosok juga dari tadi kita ngomongin ini harus ide, harus pemerintahan. Bayangin, Anda yang pancing ya. Bayangin ya, dulu itu orang berkumpul itu. Saya kasih konteks. Suka karena ide. Saya kasih Di konteks. sini ditanya, Puan Maharani atau Birgitta? Konteksnya begini, ini sama-sama politisi perempuan tuh. Iya, sama-sama DPR loh. Sama-sama DPR. DPR RI loh. Ya udah dua-duanya. Oh, boleh. Pilih salah satu. Enggak boleh dong, pilih salah satu. Coba. Pilih berdasarkan apa? Kuat banget dia. Berdasarkan apa? Yang paling apa? Coba. Yang paling menginspirasi lah. Yang buat paling Kakak Mamat. menginspirasi. Yang paling Atau yang paling dekat, misalnya yang paling asik yang ini gitu. yang paling kenal Birgitta Lasut. Saya bebas dong. Saya bebas dong. Saya tidak pernah bertemu Ibu Puan. Saya tidak pernah bertemu Ibu Puan, tidak pernah wawancara Ibu Puan, tidak pernah ngapa-ngapain nama Ibu Puan. Tapi Birgitta pernah. Oh pernah. Pernah ngobrol. Tapi suka Pernah sama chat. Bu Puan. Hah? Suka sama Bu Puan. Suka apanya? Ya sosoknya gitu. Semua orang saya cinta di dunia ini. Saya tidak pernah membenci sosok. Oke, lanjut. Apa? Siapa? Oh, saya. Oke. Kedua. Pertanyaan juga nih. Aceh atau Jogja? Jogja. Kenapa? Rumah kedua. Wih, rumah kedua. Emang ada apa dengan Aceh? Aceh, tanya dong, ada apa dengan Aceh? Mantan. Oh. Tegas ya? Tegas. Tapi Jogja karena saya kurang lebih 10 tahun di sana. Oke. Bersejarah lah ya. Iya, Banyak kalau Aceh hal kan ya. datang kerjaan doang. Iya kan? Kerja aja. Maksudnya sesekali. Mungkin kalau saya tinggal di Aceh dalam jangka waktu yang lama juga mungkin Bisa jadi baru Aceh ya. baru bisa dibandingin gitu sama Oke. Jogja. Pas banget tuh berarti tuh. Next. Jokowi atau SBY? Jokowi. Wah, kenapa bos? Gokil ya. Gokil. Karena SBY saya belum memilih. Oh kemarin 2009 bukannya udah? Saya pilih JK. Anda tanya pilihan saya. 2 periode saya pilih Jokowi. SBY tidak pernah saya pilih. Tanya pilihan kan? Konteksnya pilihan kan? Iya. Saya pernah pilih Jokowi 2 periode, PSB tidak pernah saya pilih. 2004 saya belum memilih, 2009 saya pilih Pak JK. Aduh. Next. Pak JK nih ada voter Anda ternyata di sini Pak JK nih. Padahal Aduh. gue berharap ini panjang tadi sebenarnya. Iya, Tapi cuma pilihan doang. Aduh, agak banal-banal juga sih. Konteksnya memilih. Tergantung konteks. Saya pernah pemilih Pak Jokowi 2 kali. Nah, ini nih. Berikutnya nih. Wah, ini politisi-politisi muda nih. Nah, Aldi Taher atau Giring? Giring. Nah, kenapa? Lebih jelas. Yang satu gak jelas banget ya. Dibandingkan Aldi Taher ya. Oh iya. Lebih jelas. Aduh, lebih jelas. Masa ya. caleg dari Perindo endorse-nya PDIP. Bagaimana? Tapi Aldi Taher dia berubah sistem yang ada sebenarnya. Iya loh. Bikin rusuh dia. Dia calon dari 2 partai. Ngendorse Perindo, ayo pilih PDIP lah kocak. Aduh. Aku cinta PBB. Anda caleg mana? Dia satu-satunya caleg yang cinta semua partai di Indonesia, bos. Dan dia lebih Jadi dia itu gak secara peduli juga. partainya, Iya. individual dia yang tidak bisa dibeli. Bagus juga. Bagus juga. Berarti mau tetap Giring atau Aldi Taher? Oke Aldi deh.
Ya. Atas itu Aldi Taher. Beda konteks ya, beda konteks. Oke. Oke. Lanjut. Memberontak tidak sadar. Sadar. Tapi memang perlu orang-orang yang seperti itu. Semua orang bingung. Semua orang bingung. Semua orang bingung. Tidak bingung kalau sudah di akhirat. Aldi Tinggal Taher. diisi aja sedikit. Quotes. Aldi Taher. Oke, next. Ini harusnya gampang sih. Gus Dur atau Iwan Fals? Lepas saya bilang aja gue mau bilang apa? Gus Dur atau Iwan Fals? Wah. Saya sudah riset kakak. Mari. Siapa bro? Iwan Gus atau Gus Iwan? Gus Dur atau Iwan Fals? Iya. Kalau Iwan Fals masih Ya banyak mempengaruhi kan. banyak mempengaruhi pasti lagu-lagu Gus Dur juga tuh. Luar biasa loh. Lagu-lagu Gus Dur. Tuh bukan Iwan apa Fals. lagu-lagu Iwan Fals banyak mempengaruhi. Bisa sekali. Nggak bisa, harus jawab. Kasih alasan cepat. Bisa skip kayak ini. Soalnya pernah satu ini beliau sangat mengidolakan Gus Dur. Ya, dan di Dia bilang sisi orang lain cerdas. Iwan Fals juga. Tadi Oh, udah yes. tadi udah nyanyi lagu Iwan Fals, bro. Makanya. Iya kan? Udah nyanyi lagu Iwan Fals. Mereka berdua saling mengagumi lagi. Kan mau jawab gak? Atau dua-duanya terserah lah. Dua-duanya. Wah. Tapi saya pengen tahu alasannya kenapa kau suka Gus Dur. Mungkin kita juga sama ya pengalaman kita suka Gus Dur karena sosoknya tuh beda gitu. Visi. Genuine visinya. Oke. Visinya, bagaimana menggambarkan Gus Dur? Visinya bagus. Terus kemudian ya mungkin misinya yang mungkin yang kita bisa debatin gitu. Kayak stabilitas jadinya gak jalan dan lain sebagainya gitu. Tapi secara visi dia tahu mau bawa bangsa ini ke arah mana tuh. Gitu. Dia tahu. Oke. Dan lebih ke nggak punya kepentingan, nggak ada beban sama sekali, dia nggak punya kepentingan untuk duit anak-anak atau apa gitu, nggak ada gitu. Kalau harus saya memilih ini, saya pilih mungkin Bang, sumpah ampun saya bang. Gus Dur itu pernah jadi presiden. Iwan Fals juga pernah jadi presiden nggak? Enggak. Presiden Oi. Orang dia didolakan. Bukan yang bikin. Iya, bukan dia juga yang bikin. Bukan ya. Tapi memang bagaimana? Bisa gak kau pilih itu? Atau mungkin ini dua idola paling top. Paling tinggi yang paling mempengaruhi. Banyak. Sebenarnya banyak ya. Saya tuh nggak ada fanatis sama sosok. Sosok ya. Nggak ada. Bahkan kalau misalnya bola, saya nggak gimana juga sama sosok Del Piero gitu. Permainannya yang saya suka gitu. Tapi kalau ya yang kayak gini juga Iwan Fals bukan karena ke sosoknya, kayak anjir lagunya oke, nasionalisme oke, ngomongnya apa ya kayak dijaga-jaga dan lain sebagainya, tapi sekali keluar tuh oke gitu. Nah, Gus Dur juga secara pemikirannya oke, secara intuisinya oke gitu. Terus kayak ketulusannya Gus Dur itu oke gitu. Jadi saya pilih Gus Dur. Pilih Gus Dur. Karena saya kenal kayak Inaya dekat lagi. Oh iya. Gak enak jawab yang satu. Tapi tetap idola gitu ya. Tetap idola. Gus Dur sih karena ketulusannya itu sih. Orang tulus dan ikhlas itu banyak banget gitu. Tapi yang setulus Gus Dur kayaknya sulit ya. Kayak dia gak peduli apapun. Tanpa beban. Gitu aja kok repot itu kan. Itu karena ketulusan. Kalau orang gak tulus pasti punya hal-hal yang kayak aduh repot nih gitu. Iya. Beban tapi jadinya. karena nggak ada beban dan tulusnya. Iya. Jadi karena saya belum tahu sejauh mana kalau Bang Iwan Fals dikasih sebuah kekuasaan gitu. Tapi saya tetap mengagumi karya-karyanya bukan sosok. Iyalah. Oke, next berikutnya. Terakhir. Ini terakhir nih. Masih ada dua nih. Oh ya udah. Dua-duanya. Sport 77 atau maling? Ini podcast ini hancur. Podcast apa ini? Kalau yang gampang-gampang. Ini ada domba nih. Mohon maaf ini skip beneran nih. Oh kalau yang ini skip. Ya, bisa skip nih. Skip Karena nih. ini mempengaruhi keresahan juga. Tapi bukan keresahan yang di sini, Bos. Gimana? Turun sedikit lah sedikit sini. Keresahan yang di sini nih. Enggak dulu. Enggak ada masalah sih sama dua-duanya. Jangan Tidak. Tapi memang itu mungkin beda ini ya. Kalau Sport 77 lebih bahas sepak bola juga kan. Hobi katanya tadi, Hobinya. Enggak, jangan nonton podcast ini. Aduh domba sumpah.
Sumpah adu domba mau menghancurkan pekerjaan orang. Tapi bener sih. Macam-macam kalian ini ya. Bro, tapi kalau gue suruh pilih juga ya, lu lebih suka mana tuh, Mamat di Sport 77 atau di Maling? Gak bisa juga. Gak bisa juga saya. Saya karena suka dua-duanya, suka politik dan bola ya. Jadi iya. saya Apalagi dari politik sepak bola. Sudah. Ya, next. Cuaks. Terakhir. Next. Ini Udah harus habis. Oke. Ya. Itu. Oke. Ini paling paripurna terakhir. Simple aja, gampang-gampang aja ini. Persipura atau Juventus? Persipura. Kalau ini cepat ya harusnya. Cepat dong. Cepat. Oke, Persipura ya. Kasih dulu harapan dulu untuk Persipura dulu mengarungi Iya. Liga 2. Aduh, kita sedih sekali Rompak kemarin. manajemen. Bahaya kayak gini. Enggak, maksudnya manajemennya dulu deh. Dengan harapan-harapan. Capek harapan-harapan. Kakak Boci tuh mau gak ya jadi manajemen Persipura tuh? Masuk di manajemen Persipura? Pernah gak dia? Enggak tahu Pas ya. kemarin. Enggak tahu. Hubungan dia sama manajemen sekarang juga gimana enggak tahu. Atau ya? Oh, iya sih. Tapi kalau Mamat ditawarin masuk manajemen Persipura mau gak? Ya kan artis sekarang atau public Harus figure udah bisa. banyak ya. Public figure Harus ya. tahu pemain, harus ini pekerjaan saya ada di sini. Oh gitu. Iya. Cukuplah saya sebagai penikmat nanti mengganggu kecintaan saya terhadap Oh, iya sih. Persipura kalau saya Iya masuk sih. ke dalam. Gitu. Kalau terlalu dalam ya. Iya. Mending saya jadi penikmat Persipura. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mamat sudah menyempatkan waktulah datang di podcast kami. Terima kasih banyak kelucuan, banyak pesan-pesan. Iya. Terima kasih. yang Banyak diberikan. ide-ide juga tadi tuh. Ide-ide. buat Soal bangsa ini. sistem tadi ya. Soal Santai, sistem. Mas. Bentar lagi Mas. Soal Bentar sistem lagi. Soal tadi. sistem. Jadi Soal teman-teman sepak di sana. bola juga, soal sepak bola, sistem pembinaan coba tolong ya kan. Ya, sistem pembinaan tadi. usia muda tolong diperbaiki. Oke, itu saja. Terima kasih. Terakhir, Kakak Mamat ada proyek apa akhir-akhir ini? Ada show kah atau apa? Ada bikin album kah? Ini tayang kapan? Ini tayang seminggu lagi, hari Sabtu atau hari Minggu. Oh, udah. Iya, pokoknya ada ya podcast pastilah. Podcast masih jalan lah ya. Masih jalan ya. Masih jalan. Stand up masih jalan. Stand up juga iya tapi yang pekerjaan atau yang komunitas. Oke. Tapi kalau personal kayak spesial Special show gitu. belum deh kayaknya. Oh, Belum. oke. Terus project mungkin mau titik kumpul tuh pengen dikembangin lagi sih yang Oh, yang aku berempat. Iya, Iya, Keren tuh. keren. Seru, lucu-lucu. Ada 3 orang timur sama 1 orang Minang. Minang. Teman kita Sumatera juga. Iya, itu yang kayak lagi happy aja ngerjain itu sama anak-anak bertiga itu. Lucu-lucu ya. Mantap. Itu masih pengen inilah project-project yang di depan mata lah gitu. Oke. Kalau ke depannya punya rencana belum ada sih orang yang ngalir soalnya gak suka planning. Siap. Ada apa depan tabrak? iya apa enggak karena enggak pernah merencanakan sesuatu. Gitu. Nggak Karena terplanning. pada akhirnya ekspektasi itu kan yang menghancurkan kita. Iya, iya. Planning yang gagal itu yang. Quotes dari Kakak Mamat ya. Oke, terima kasih Kakak Mamat. Sukses terus. Sehat Makasih. terus. Thank you. Bahagia selalu. Amin semuanya juga sehat-sehat selalu bahagia selalu. Terima kasih Kakak. Thank you. Oke, terima Balik kasih. lagi nanti di Nah Ini Podcast. Saya Timotius Lubis undur diri. Saya Manuel Simulon juga undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Dadah. Hormat.